Halo kawan-kawan, bagaimana bila kalian ketemu orang yang selalu merendahkan dan tidak menghargaimu? Like, komen dan subscribe ya, terima kasih. 1. Menjaga jarak secara emosional dan fisik. Mungkin terdengar klise, tetapi menjaga jarak adalah langkah awal yang sangat penting. Ketika seseorang terus-menerus membuatmu merasa tidak berharga, memberi batasan bukan hanya soal melindungi diri secara fisik, tapi juga menjaga kesehatan emosionalmu. Kawanku sekalian, menjaga jarak bukan berarti menghindari konflik semata, melainkan memelihara ketenangan pikiranmu. Dengan memberikan ruang untuk dirimu sendiri, kamu memberi kesempatan bagi hati dan pikiran untuk memulihkan diri dari dampak negatif interaksi tersebut. Ingatlah, hubungan yang sehat harus dibangun atas dasar rasa hormat timbal balik. Jika itu tak terpenuhi, mengambil langkah mundur adalah tindakan yang bijak, bukan tanda kelemahan untuk kita. 2. Jangan membalas dengan amarah. Kawan sekalian, emosi marah memang reaksi alami saat dirimu merasa diremehkan atau diabaikan. Namun, membalas dengan amarah justru bisa memperburuk situasi. Alih-alih membalas komentar atau tindakan negatif, cobalah untuk merespons dengan ketenangan dan ketegasan. Bersikap santai, cuek sehingga mereka yang niat menyakitimu akan merasa gagal. Mengendalikan emosi menunjukkan kekuatan batin dan kedewasaan. Saat kamu menahan diri dari reaksi impulsif, kamu menunjukkan bahwa dirimu tidak bisa diprovokasi begitu saja oleh sikap buruk orang lain. Jika amarah terlalu sulit untuk dikendalikan, tarik napas dalam-dalam, mundurlah sejenak, dan fokuslah pada hal-hal yang membuatmu tenang. Ini akan memberimu kendali penuh atas reaksimu dan melindungi dirimu dari drama yang tak perlu. Coba cari kesibukan lainnya. 3. Jangan mencari validasi dari mereka. Kadang kita terjebak dalam pola pikir bahwa pengakuan orang lain, terutama mereka yang sulit menghargai kita, adalah hal yang penting. Padahal, kawan sekalian, mencari validasi dari orang yang tidak menghargaimu justru melemahkan dirimu sendiri. Karena itu tidak mungkin. Mereka hanya niat menyakitimu, jadi percuma. Tinggalkan saja. Cobalah bangun kepercayaan diri yang berasal dari dalam, bukan bergantung pada pendapat orang lain. Ketika kamu percaya pada nilai dan potensi dirimu, suara negatif dari luar akan terasa lebih kecil dan tidak berpengaruh besar. Perlu diingat, validasi terbaik berasal dari dirimu sendiri. Jadikan pencapaian dan kebahagiaan pribadi sebagai tolok ukur keberhasilan, bukan pengakuan orang yang bahkan tidak menghargaimu. Bahasa kerennya, kalian harus pede atau percaya diri. 4. Tetaplah bersikap profesional dan beretika. Jika situasi ini terjadi di lingkungan kerja atau komunitas atau keluarga yang memerlukan interaksi, tetaplah bersikap profesional dan menjaga etika. Jangan biarkan orang lain membuatmu kehilangan integritas atau menyeretmu ke dalam konflik yang merusak reputasimu. Ingat, tujuan mereka itu menyakitimu dan berharap kalian dikucilkan dari komunitas. Sikap profesional menunjukkan bahwa kamu memiliki kedewasaan emosional dan mampu bertahan di tengah situasi sulit. Ini juga menciptakan citra positif bahwa kamu adalah seseorang yang dapat diandalkan meskipun berada di bawah tekanan. Kawan sekalian, bersikap profesional bukan berarti menutupi rasa sakit yang kamu rasakan, melainkan menunjukkan bahwa kamu mampu mengelola perasaanmu dan tetap menjaga martabat di tengah badai. 5. Fokus pada pengembangan diri. Ketika seseorang tidak menghargaimu, bisa jadi mereka hanya melihat kelemahan atau kesalahanmu. Alih-alih terjebak dalam kritik mereka, gunakan hal ini sebagai pemicu untuk mengembangkan dirimu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu perbaiki dan tingkatkan dalam hidupmu. Fokus saja masa depanmu, jangan hiraukan mereka yang berharap kamu berhenti dan gagal. Mengembangkan diri bukan hanya soal membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang mencapai potensi terbaikmu. Temukan hobi baru, belajar keterampilan yang membuatmu senang, atau luangkan waktu untuk refleksi diri. Kawan sekalian, dengan terus memperbaiki diri, kamu akan menyadari bahwa penilaian orang yang tidak menghargaimu hanya akan terasa seperti suara bising di latar belakang. Kamu terlalu sibuk mencintai dan merawat dirimu untuk memberi perhatian pada hal yang tidak penting. 6. Miliki lingkaran dukungan yang sehat.
Dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargai dan mendukungmu akan membuat perbedaan besar dalam menghadapi mereka yang tidak menghargaimu. Kawan sekalian, jangan ragu untuk mencari orang-orang yang membawa energi positif ke dalam hidupmu. Lingkaran pertemanan yang sehat akan membantumu tetap waras dan memberikan perspektif baru ketika kamu merasa diremehkan. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi dan pengingat bahwa dirimu berharga dan dihargai. Bergabunglah dengan komunitas atau kegiatan yang membuatmu merasa dihargai, di mana kamu bisa berbagi dan menerima dukungan yang tulus. Energi positif dari orang-orang yang peduli akan memperkuat dirimu di saat-saat sulit. Cari komunitas amal atau sosial sehingga dengan membantu orang lain kamu akan gembira lagi. 7. Lepaskan dan maafkan untuk diri sendiri. Kawan sekalian, melepaskan perasaan dendam dan memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain menang. Justru, itu adalah tanda bahwa kamu memilih untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan perasaan dan kebahagiaanmu. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan beban emosional yang menekan. Kamu tidak melakukannya untuk mereka, melainkan untuk dirimu sendiri, agar hatimu bisa merasa lebih ringan dan hidupmu lebih damai. Saat kamu belajar memaafkan, kamu juga memberikan ruang bagi dirimu sendiri untuk tumbuh dan berkembang tanpa bayang-bayang sakit hati. Ini adalah langkah tertinggi dari cinta diri dan penghargaan terhadap kedamaian batin. Bersabar adalah langkah yang cerdas karena kebaikan akan dapat balasan kebaikan dan keburukan pasti akan dapat balasan keburukan. 8. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang terakhir, ada kalanya semua tips telah dicoba tapi apa daya, Tuhanlah yang menentukan segalanya. Tuhanlah yang membolak-balikan hati. Sabar serta memaafkan dan berdoa agar kita dijauhkan dari orang-orang jahat yang tidak menghargai dan merendahkan kita. Demikianlah kawan sekalian sedikit pembahasan jurus-jurus menghadapi orang yang tidak menghargai kita. Jangan lupa support channel kami dengan like, komen dan subscribe. Atas perhatiannya terima kasih.